Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Dewi dalam mata pelajaran PAI. Kali ini materi kita adalah menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memasuki materi kita pada kesempatan kali ini, saya punya pantun. Jalan-jalan dengan Pak Hansip, makan soto pinggir jalan raya. Janganlah kamu suka bergosip, akan banyak musuh akibatnya. Pergi ke pasar beli buah-buahan, buah kedondong dan buah kemiri. Ghibah jadi perbuatan menjijikkan, laksana makan bangkai saudara sendiri. Apa sih ghibah itu? Ghibah itu menceritakan atau membicarakan tentang kejelekan orang lain, membicarakan tentang aib orang lain, atau bahkan memberitakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Dan bahkan nanti kalau misalkan orangnya ini dengar akan membuat dia sakit hati. Itu namanya ghibah. Nah, Islam melarang kita untuk ghibah. Kenapa? Karena orang ghibah itu diibaratkan makan bangkai saudaranya sendiri. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Berdasarkan ayat tersebut, orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk, apalagi tidak disertai bukti yang nyata. Kalau mungkin bahasanya yang keren itu berita hoax kali ya. Nah, terus bagaimana caranya biar kita terhindar dari ghibah? Islam menyarankan kita untuk tabayun. Apa sih itu tabayun? Tabayun itu secara bahasa berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Jadi tidak serta-merta menerima beneran nggak ini, kita konfirmasi dulu gitu. Terus sedangkan menurut istilah ialah merupakan proses yang dilaksanakan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Misalkan kita dapat berita nih, teman kita yang ono tuh gini, terus kita langsung nyebarin dia pakai status WA misalkan, dia itu ternyata gini loh dia. Jangan gitu, nggak boleh ya. Jadi sebelum kita menyebarkan, sebelum kita berprasangka buruk, alangkah baiknya kita melakukan tabayun atau konfirmasi terlebih dahulu. Konfirmasi tentang kebenarannya. Berita ini bener nggak? Kira-kira kalau aku ngomongin dia nanti jatuhnya ghibah nggak? Itu harus dipikir secara matang-matang. Tidak serta-merta tiba-tiba menyebarkan berita yang bisa jadi berita itu ternyata hoax gitu ya. Nah, tabayun itu juga dijelaskan juga dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, sama dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, di sini jelas ya anak-anak bahwa Islam itu melarang kita untuk melakukan ghibah, karena ghibah itu kalau benar jatuhnya kita akan menyakiti orang lain, bahkan seperti makan bangkai saudara sendiri, dan kalau salah nanti jatuhnya malah jadi fitnah. Makanya kalau dengar sesuatu, dengar kabar apapun itu harus kita konfirmasi dulu atau tabayun dulu. Baik anak-anak, semoga dengan pelajaran yang sudah Ibu paparkan pada kesempatan kali ini bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pelajarannya, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pelajaran dari Bu Dewi, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pantun lagi ya. Oh ndak wis. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.